Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'am, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Tayyib, sekarang kita belajar tentang looping pada JavaScript, ya. Jadi langsung saja teman-teman membuka projectnya di latihan JavaScript dan kita masuk ke PowerPoint. Nah, teman-teman yang semoga dirahmati Allah Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan mempelajari 3 jenis looping pada JavaScript, guys. Jadi sebelum kita masuk kepada pembahasan kita, kalian harus tahu dulu apa itu looping. Nah, looping itu artinya pengulangan ya, guys ya. Jadi kita membuat sebuah program agar kode yang kita buat itu bisa terulang secara otomatis. Mungkin seperti itu ya, kurang lebihnya. Kemudian kita akan masuk ke jenis pertama dari looping, ada for. Nah, jadi for ini sintak dasarnya menggunakan, yarhamukallah, please antum diam. Oke, lanjut. Sintaks dasar dari for ini ada inisialisasinya, ada kondisi dan iterasi dalam blok kode. Kita langsung masuk ke dalam kodenya. Nanti kita bahas lagi. Kita masuk ke latihan JavaScript. Kemudian kita open with code seperti biasa. Ini project kita yang kemarin ya, guys ya. Kita lanjut. Kita buat file baru di sini, looping. Kita buat nama filenya looping. Ntar kita buat nama file looping HTML. Nah, di dalam looping HTML ini kita install dulu JavaScript kita di sini. Cara install kita menggunakan JavaScript eksternal ya, yaitu file JavaScript yang berbeda dari HTML. Jadi kita tulis dulu script, ikutin aja teman-teman sini src, kemudian kita panggil file JavaScriptnya. Sini kita buat file JavaScript dulu bernama looping juga, looping.js dengan nama ekstensinya JS untuk JavaScript. Jadi looping HTML langsung kita panggil di sini looping JS. Nah, di sini ada. Nah, kemudian kita sudah bisa menjalankan codingan JavaScript kita menggunakan web browser default kita. Sini saya menggunakan web browser Edge. Jadi ketika kita klik kanan di Edge, kemudian kita klik periksa, di sini ada konsol untuk JavaScript. Nah, di sini kita bisa menampilkan codingan JavaScript kita. Jadi enaknya JavaScript itu ya ini, guys. Kita bisa mengcompile codingan kita ke web browser default kita. Oke. Kemudian kita buka tadi looping.js kita. Yang kita bahas pertama ini adalah for, looping menggunakan for. Looping for. Tayyib. Kemudian di sini kita menggunakan for ya, guys. Jadi for itu adalah looping, salah satu jenis looping yang ada di JavaScript. Sintaks dasar dari for ini kita lihat di sini ada, pertama ada tadi yang kita lihat di PPT kita,
ada yang namanya inisialisasi, kondisi, dan iterasi. Nah, di sini kita buat kondisinya dulu. Kita tulis saja ya di sini sintaks dasarnya agar teman-teman paham, teman-teman bisa lebih memahami apa yang saya maksud. Sintaks dasarnya, sintaks dasar. Ana lupa ya, saya lupa multiply comment untuk JavaScript. Coba kita periksa dulu. Saya lupa ya, multiply comment untuk JavaScript. Mana ya? Sebentar. Multiply comment. Oh, multi line harusnya. Oke. Jadi seperti ini. Looping for sintaks dasarnya. Oh yes. Dasarnya, kemudian di sini ada tutup kurung. Nah, ini untuk komen yang banyak. Sintaks dasar kita ketik di sini biar teman-teman paham ya apa yang dimaksud dengan for. Jadi sintaks dasarnya adalah seperti ini. For dalam buka kurung tutup kurung, dalamnya ada inisialisasi dulu ya, inisialisasi, kemudian ada setelah inisialisasi ada kondisi, setelah kondisi ada iterasi. Nanti kita jelaskan satu-satu setelah kita membuat contohnya. Kemudian di sini ada di dalam kita buat buka kurawal di sini. Nah, dalam buka kurawal dan tutup kurawal ini berisi kode yang ingin kita ulangi. Misalnya saya ingin mengulangi di sini kode yang akan diulangi atau di looping, di loop. Oke. Nah, di sini kita masuk saja ke contoh. Di sini ada inisialisasinya. Apa sih inisialisasi itu? Nah, kita balik lagi ke PPT kita. Inisialisasi variabel penghitung atau variabel lain yang digunakan dalam loop. Jadi kita membuat variabel penghitung di dalam inisialisasi ini yang kemudian nantinya kita bandingkan di kondisi. Setelah kita bandingkan di kondisi, kita akan mendapatkan hasilnya dan kita akan kembali ke iterasi membuat pernyataan yang dieksekusi setiap kali iterasi selesai. Nih, nah kita langsung bahas saja karena jika kita hanya berlandaskan teori kita pusing. Harus lebih ke praktek ya, karena codingan itu emang harus banyak praktek. Ya, kita masuk inisialisasinya. Di sini inisialisasinya kita mendeskripsikan variabel. Biasanya kalau variabel penghitung dalam looping itu menggunakan i atau yang dimaksud dengan indeks. Jadi kita buat dulu mendeskripsikan variabel indeks misalnya, atau indeks aja ya, indeks. Nah, kita buat variabel indeks. Kita mendeskripsikan atau mendeskripsikan indeks menggunakan let ya, menggunakan variabel let. Di sini sebenarnya bisa juga teman-teman menggunakan var atau cons ya. Jadi kita pakai let aja. Kemudian kita sama dengan inisialisasi awalnya, indeks itu sama dengan 0 misalkan. Kemudian kita bikin kondisi. Apa kondisinya di sini? Misalnya kondisinya itu indeks sama dengan indeks kurang dari sama dengan misalnya
kurang dari sama dengan 10. Nah, maka apa yang terjadi jika indeks ini kurang dari sama dengan 10? Yang akan terjadi, kita tambahkan iterasi, kita buat iterasinya. Jadi indeks plus plus, indeks plus plus. Sini jelas ya. Nah, sini kita jelaskan dulu sebelum kita masuk ke codingan yang akan kita ulangi. Jadi kita mendeskripsikan indeks terlebih dahulu. Indeks ini adalah variabel penghitung. Nah, variabel penghitungnya adalah 0. Ya, 0. Kemudian kita periksa di sini di kondisi. Kondisinya kita periksa indeks ini berapa awalnya? 0. Nah, indeksnya ini indeks sama 0. 0 kurang dari sama dengan 10. Benar kan? Nah, sehingga di sini apabila ini udah terpenuhi, maka dia lanjut ke sini nantinya. Kemudian lakukan indeks plus plus. Nah, plus plus ini maksudnya adalah tambah 1 ya guys ya. Di sini kita tulis saja biar teman-teman gak lupa. Plus itu sama dengan tambah 1. Nah, kemudian apa yang ditambah 1? Codingan yang kita buat nanti di sini. Kita codingannya adalah misalnya kita ingin membuat konsol log. Kita ingin menampilkan log sebanyak 10 kali misalnya. Di sini karena kita menggunakan indeksnya 0 dan maksimalnya 10 di sini. Jadi misalnya kita ingin menulis pesan ke indeks di sini. Indeks. Oke. Pesan ke indeks. Dia salah. Kok ada yang salah guys? Di sini mungkin kita kurang. Apa yang kurang guys? Console log udah. Sebentar, saya melihat ada kesalahan di sini. Console log pesan indeks benar. Let index, kemudian saya lupa ya teman-teman, sebentar saya lupa error ya. Yarhamukallah. Kemudian sebentar, sini kok error ya. Oh, di sininya kurang guys ya. Dan salah guys, sebentar. Seharusnya benar sih. Bentar, kita lihat dulu. Mana ya? Kita rujuk dulu sebentar. Kita rujuk sebentar ya, maaf. Kenapa bisa salah guys? Indeks sih. Oke, salah guys. Expected. Oh, astaga. Kita salah menggunakan kurawal. Tutup kurungnya kita salah guys. Di sini seharusnya kita menggunakan kurung biasa ya guys ya. Kenapa tidak terbaca oleh saya? Oke, di sini seharusnya berhasil. Kita lanjut di dokumen di sini. Nah, di sini akan menampilkan pesan ke 0, 1 hingga 10. Kenapa bisa begitu? Jadi kita jelaskan lagi. Di sini di inisialisasi kita indeksnya sama dengan 0. Ya, indeksnya sama dengan 0. Kemudian indeks kurang dari sama dengan 10. Nih, misalnya di sini 0. 0 kurang dari sama dengan 10, maka tambah lagi 1.
Benarkah 0 kurang dari 10? Benar. Dan jika udah ditambah 1, balik lagi di sini. Setelah menampilkan ini, nambah lagi dia 1. Nah, pesan ke 0-nya sudah tertulis di sini. Ini pesan ke plus index ya. Kemudian indeks di sini nambah lagi kan, udah indeks plus 1. Jadi di sini indeksnya jadi 1 nih. Indeksnya nanti jadi 1. 1 kemudian indeks 1 dikurang 1 kurang dari 10, benar kan? Sehingga dia menjalankan kode ini. Konsolog pesan ke plus 1, pesan ke 1 yang ini. Kemudian dia menambah lagi 1 indeks plus plus. Ulang lagi dari awal. Let index udah ditambah jadi 1. Yang tadinya 1 jadi 2. Nah, kemudian diperiksa lagi di sini di kondisinya. 2 kurang sama dengan dari 10. Benar. Kemudian hingga nulis lagi nih kemudian tambah lagi di sini 3 misalnya. 3 sebelum 3 dia nulis dulu konsolog di sini. Pesan kedua. Ya. Semoga teman-teman paham. Seperti itu. Nah, ini untuk yang for ya guys ya. Kemudian kita masuk ke jenis looping yang berikutnya. Ada while. Nah, while ini kita jelaskan dulu. Blok kodenya hanya akan dieksekusi jika kondisi awalnya benar. Bentar. Kemudian setelah setiap iterasi kondisi akan diperiksa lagi dan jika masih benar loop akan berlanjut. Kita langsung ke kodenya aja. Teori mulu bosan. Ininya kita pindahkan dulu. Ini. Kemudian ada apa sih tadi? Nah, di sini. Nah, di sini kita ini kan udah ya, teman-teman bisa ditulis dulu kalau mau tulis. Kemudian sini jelas ya for ya. Jelas. Kemudian kita buat yang while. Ini kita atau kita kembangkan dulu dari for. Sudahlah. Kita kembangkan dulu ya. Misalnya kita ingin membuat satu variabel data menggunakan let. Kemudian yang tipe datanya itu adalah array. Misalnya di sini ada ada namanya nide. Kemudian di sini ada putra. Kemudian di sini ada misalnya string Bella. Kemudian di sini ada string Aima misalnya. Nah, di sini ada string juga Talha ya guys. Ini my family semua guys. Nah, terus kita buat looping untuk memanggil satu-satu nama yang ada di sini. Misalnya kita ingin memanggil nama yang pertama Dek, nama yang kedua Putra, nama yang ketiga Bella, nama yang keempat Aiman, nama yang kelima Talha gitu ya. Nah, jadi caranya gimana kita memanggil itu satu-satu? Nah, jadi kita menggunakan looping. Sini for, kita buat let penghitungnya juga i. Let i sama dengan let i sama dengan 0. Inisialisasi awal i nya itu 0. Kemudian kita buat i nya ini kurang dari sama dengan data. Kita kasih metode length untuk menghitung banyaknya data array yang ada di dalam variabel data ini. Nah, setelah itu nanti kita jelaskan lagi. Kita buat iterasinya di sini i ditambah-tambah. Kemudian kita buat baris kode yang harus diulangi. Sini kita buat console log.
Kita tampilkan konsol log yang ada di sini. Konsol lognya ini adalah nama yang ke, nah yang ke-nya ini kita tambahkan data length data length enggak gitu ya guys. Nama yang ke i ya, nama yang ke i ya, nama yang ke i nama yang ke i tambah data guys. Bisa nggak ngelooping ya. Kita coba cek dulu. Kok nggak ngelooping dia ya. Oh iya guys, seperti itu. Maka kita buat dulu apa sih namanya, ini di sini. Berarti data yang ke kelasnya i, kita tulis kita bagi dua layarnya dengan konsolnya. Nama yang ke i plus di sini ada dalam kurung i. Bener sih, saya lupa lagi. Benar. I plus 1 bisa. Kemudian ditambah nama yang ke i tambah 1 tambah data tambah data. Di sini datanya kita karena menggunakan data array, maka di sini kita ambil data i. Nah, sini yang ini kita komen dulu. Di sini nama yang ke pertama i plus, sabar, kita data di sini kita tambahkan adalah yang ke satu. Di sini kita tambahkan string lagi ya. Nah, jadinya seperti ini. I tambah 1, nama yang ke-6 adalah undefined. Kenapa guys? Itu 2, 3, 4, 5. Data i. Iya. Ini bisa kita tulis i plus plus. Tidak. Kenapa nama yang ke dalam undefined? I-nya nol. Saya lupa loh.
Oke, wait. Bentar. Ih, nama yang keenam adalah undefined. Kenapa undefined? Kita ganti i-nya 1. Oh iya, di sini karena kurang dan sama dengan. Kita hapus dulu. Seperti itu guys ternyata. Oke, sini saya akan jelaskan. Kenapa saya juga bingung ya. Oke, santai, memang butuh proses. Jadi kita membuat sebuah variabel data yang di dalam data ini terdapat tipe data array yang merupakan banyak data. Itu ada data Nide, Putra, Bella, Aima, Talha, yang semuanya merupakan tipe data string. Jadi tipe data array ini bisa mencakup data number, boolean, string, dan lain-lain. Tapi di sini saya menggunakan string semuanya agar mudah. Nah, kemudian kita buat looping untuk memanggil nama-nama yang ada di sini satu persatu. Nah, kita buat for let variabel, kita buat variabel begitunya di sini i sama dengan 0. Ya, kondisi awal i-nya itu 0. Kemudian di sini diperiksa di kondisi i kurang dari data length. Apa ini data length? Data length ini adalah banyaknya data yang ada di dalam variabel data di sini. Di sini kita punya 5 ya, 1 2 3 4 5. Nah, kenapa tadi ketika saya mengetik sama dengan, maka di sini data keenamnya terhitung karena data array ini dimulai dari 0 guys ya. Jadi di sini ini indeksnya ini menghitungnya itu mulai dari 0 1 2 3 4 gitu guys. Jadi ketika kita menggunakan kurang dari sama dengan, maka dia akan menghitung banyak datanya dari 0 gitu. 0 1 2 3 4 5. Yang mana itu totalnya 6. Gimana ya jelasinnya? Di sini 1 2 3 4 5 sebenarnya kan. Cuman data array ini menghitungnya itu dari 0 gitu. Jadi ada 0 1 2 3 4 5. Jadi dari sini 0 1 2 3 4. Nah, 5-nya nih undefined gitu. Gimana ya cara jelasinnya ya? Bingung juga saya. Ya, kita cari tahu dulu. 0 data lengthnya 5 ya. Data lengthnya 5. Kenapa bisa 6? Nah, i tambah 1 kah? Karena data i-nya kah? I tambah 1. Oke, kita pusing, jadi kita hapus saja. Lanjut aja jelasin penjelasannya. I sama dengan 0. Kemudian di kondisinya diperiksa apakah i 0 kurang dari total data yang ada di sini. 1 2 3 4 5. 0 kurang dari 5, maka tambahkan indeksnya setelah menulis console log yang ada di sini. Nama yang ke plus indeksnya tambah 1, misalnya ini 0 tambah 1 1. Oh, bisa jadi tadi itu karena di sininya guys. 0 tambah 1 1 tambah string kosong di sini. String kosong ke string kosong ke 1 adalah nide, adalah data i yang 0 misalnya di sini tulis data i yang 0.
maka dia akan mengulangi data 0. Yang 0 ini nida ya guys ya. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kok ada minusnya. Nah, yang diulanginya data nida aja. Jika kita mengulangi data indeks, jadi mengulangi semua yang ada di dalam variabel data. Nah, segitu, seperti itu kurang lebihnya. Semoga kalian paham. Kalau nggak paham ya udah belajar lagi. Nah, ini kalau nggak paham, kalian paham ini aja dulu. Ini nanti kalau kalian udah mulai pusing seperti saya. Nah, kemudian kita masuk ke yang while ya. Tadi padahal kita lagi bahas while, kenapa masih masuk ke for? Intermezzonya jauh banget. Oke, di sini kita balik lagi. While sintaks dasarnya seperti ini, ada kondisinya, kemudian dalam buka kurawal di sini ada blok kode yang akan diulang. Blok kode hanya akan dieksekusi jika kondisi awalnya benar. Oke, setelah setiap iterasi kondisi akan diperiksa lagi dan jika masih benar, loop akan berlanjut. Ups, belum ya, kita belum masuk ke while. Nah, ini kita periksa dulu. Masih lama. Kita buat dulu sini. Ini tadi sudah menggunakan for. Kemudian di sini ada lagi menggunakan while. Menggunakan while. Oke ya. Di sini apa ini catatannya? Catatan ini. Oke. Apa saja catatan ini. Menggunakan while ini sintaks dasarnya itu ada. Kita copy dulu. Ini bisa di copy ya. Sintaks dasarnya seperti ini. Oke, kita ketik dulu di sini menggunakan while. Dan di sini ada kondisinya. Kemudian di sini ada dalam buka kurawal ini ada kode yang akan dieksekusi. Beda ya sama for. Kalau for inisialisasi kondisi iterasinya dalam satu byte, satu kurung. Kalau while dia ada seperti ini. Karena kita buat let angka awal, misalnya angka awal itu kita buat variabel angka awalnya. Angka awal sama dengan 10. Jangan angka awal ya, banyak angka misalnya. Banyak angka, misalnya ada 10 angka ya guys. Kemudian kita membuat looping di bawahnya menggunakan while banyak angka kurang dari 20 misalnya, maka lakukan console log tampilkan pada konsol hello world misalnya. Nah, kemudian di sini kita panggil, kita buat iterasinya banyak angka plus. Gitu.
Makanya ini kita buat infinite ya, infinite looping, jadi websitenya ngehang lama ya guys ya. Kita tutup saja, kemudian kita open lagi. Kita tutup. Ribetnya. Kita buka dari sini saja. Buka dari HTML. Nah ini sebelah. Nah, hello world-nya akan tampil sebanyak 10 kali. Kenapa dia sebentar. Mana itu? Kenapa cuma 10 tulisannya? Saya pengen yang apa ini? Nah, ini maksudnya kenapa dah? Nanti di sini kita jelaskan. Banyak angkanya, misalnya di sini banyak angkanya 1 ya. Jadi yang ulang bekal. Sini sampai 5 aja. Nah, di sini kita buat variabel dulu. Banyak angkanya 1 nih. Banyak angkanya 1 pertama. Kemudian while banyak angkanya 1, di sini kondisinya ya. Kondisinya di sini. Banyak angka 1. 1 kurang dari 1 adalah 1 kurang dari 5. Benar gak? 1 itu dibandingkan di sini nih, 1 itu lebih kecil dari 5. Kok kurang dari 1 lebih kecil dari 5, benar kan? Kondisinya benar, sehingga menjalankan console log ini hello world. Kemudian banyak angkanya ditambah lagi, tambah 1, ulang lagi dari awal. Banyak angka plus plus, ulang lagi di sini. Tadi kan 1, banyak angka ditambah 1 jadi 2. Kemudian diperiksa lagi di sini, 2 kurang lebih kecil dari 5, benar, sehingga ditampilkan lagi di console log hello world yang kedua. Kemudian ditambah lagi banyak angka 3, banyak angka plus plus, ini kan 2 ditambah 1 jadi 3. 3 kurang dari 5, benar. 3 lebih kecil dari 5, benar maksudnya. Kurang dari mulu, salah saya. Sehingga di sini tampil lagi console log, benar kan? 3 lebih kecil dari 5, benar. Kemudian console log hello world-nya ditulis lagi, hello world-nya di konsol sini yang ketiga. Kemudian diulang lagi, 3 tambah 1 4, 4 lebih kecil dari 5, benar, maka console log lagi di sini 5. Kenapa datanya cuma 4? Karena di sini maksimal itu 5 lebih kecil dari 5 itu dianggap false. 5 lebih kecil dari 5 kan nilainya sama. Kalau sama harus kita menggunakan sama dengan di sini. 5 lebih kecil sama dengan dari 5 baru benar. Nah, ketika benar nanti di sini akan tertulis, akan dijalankan console log. Kemudian ditambah lagi nih, 5 ditambah 1 6 kan. 6 lebih kecil dari 5 sama dengan lebih kecil dari 5. Salah, sehingga tidak lagi ditampilkan console log yang ada dalam sini. Kondisi yang di sini tidak dijalankan apabila kondisi yang dalam while ini salah. Dia hanya akan menjalankan ketika kondisi yang ada di dalam while ini benar. Ya, seperti tadi 1 dan yang data awalnya itu 1, banyak angka 1 lebih kecil dari 5, benar. Lebih 1 kurang lebih kecil dari 5, benar. Sampai 4, 5 lebih kecil dari sama dengan 5, benar. Maka dia akan terus berjalan sehingga 5 kali terulang.
Seperti itu. Semoga teman-teman paham. Kita lanjut saja ke slide yang ketiga. Aduh, saya sudah niat-niat ini, tapi malah kayak gini. Qadarullah. Nah, sini kemudian ada do while. Sintaksnya ini do while. Seperti ini. Jadi do while ini kebalikan dari while ya guys ya. Jadi kalau while kondisinya diperiksa dulu sebelum menjalankan codingannya. Sebelum mengulangi kode yang ada di dalam perintah dalam muka kurawal. Nah, kalau do while ini dia menjalankan codingannya dulu, kemudian memeriksa kondisi. Jadi mau nantinya kondisinya true atau false, benar atau salah, codingannya ini tetap dijalankan sekali. Jadi ini blok kode yang dieksekusi, yang akan dieksekusi sekali. Blok kode akan dieksekusi sekali sebelum kondisi diperiksa. Jika kondisi benar, blok kode akan dieksekusi lagi dan loop akan berlanjut. Dan jika salah, dia tidak akan tereksekusi. Langsung saja ke contohnya. Nah, sini kita blok dulu. Kita buat lagi variabel baru let number misalnya. Let num sama dengan let angka, misalnya angkanya adalah 1. Angkanya 1, kemudian kita buat sini. Lakukan do pakai kurawal ya. Do console log. Kita terus kodenya dulu, console log. Halo dunia. Halo dunia. Kemudian ditambah 6 plus. Di sini kita buat kondisinya. While 6 kurang dari 5 misalnya. Oke. Kemudian kita pakai ini infinite looping lagi ya. Infinite looping lagi guys. Seperti biasa ya. Laptop saya sampai berkipasnya itu sampai gitu. Tutup jendela dulu. Kemudian kita buka lagi. Seperti itu ya, memang kalau kita belajar looping kemudian kita salah ketik atau salah ini aja, nanti dia bakal ngehang. Kalau laptop kalian gak kuat, dia bakal mengulang-ulang kodenya. Nah, sini berhasil ya. Kita lihat tadi codingannya, kita jelaskan. Ini kebalikan dari while ya. Kalau while tadi sini kita buka lagi. Nah, kalau while tadi dia bakal memeriksa kondisi terlebih dahulu sebelum menjalankan kodenya. Ya, jadi di sini dia periksa dulu nih tadi. 1 kurang dari sama dengan 5, maka benar. Bukan 1 ya. Ya lebih kecil lah. 1 lebih kecil dari 5. Lebih dari sama dengan 5. 1 kurang lebih kecil, 1 lebih kecil dari sama dengan 5, benar kan? Maka dia akan tampilkan console log di sini. Jadi jika salah, jika 6 di sini misalkan kita tulis 6 lebih kecil sama dengan dari 5, maka salah kan? Maka coding yang ada dalam sini tidak akan berjalan. Adapun untuk yang do while, kebalikannya. Jadi dia bakal menjalankan kodenya terlebih dahulu sebelum memeriksa keadaan kondisi dari while-nya ini. Jadi seperti ini. Jadi misalkan datanya tidak sesuai dengan datanya di sini di dalam kondisinya salah, misalnya di sini adalah 8, dia tetap akan menjalankan sekali di sini. Nah, di sini.
Karena apa? Karena dia akan melakukan terlebih dahulu sebelum memeriksa kondisinya. Jadi di sini dia menjalankan dulu nih console log, kemudian dia nambah 8 tambah 1 9, sehingga di sini diperiksa dulu 8 lebih kecil dari 5, sehingga hasilnya adalah false kan? False. Hasilnya itu false. Maka nih, kalau kalian nggak percaya, kita lihat konsol. Why? Oh, error ya guys, nggak bisa. Why? Nggak bisa kita lihat. Nggak bisa kita lihat. Pokoknya guys, di sini kondisinya ini salah. Karena 8 kurang dari lebih kecil dari 5 itu salah. Jadi dia nggak bakal ngulang lagi dari awal. Dia nggak bakal ke looping. Tapi dia ke loopingnya sekali aja, karena di sini kita disuruh melakukan menggunakan do while. Jadi bedanya cuma itu ya. Kalau do while itu dia menjalankan codingannya terlebih dahulu, kemudian dia memeriksa kondisi untuk di looping. Apabila kondisi loopingnya terpenuhi, maka dia akan mengulang lagi. Seperti ini. Misalnya tadi awalnya 1, number pertama 1. Kemudian di sini kita panggil dulu yang pertama kali. Sini console log panggil, dia nggak pakai ini dia nampil dulu sebelum meriksa. Jadi tadi misalnya yang pertama nih 1 halo dunia, kemudian ditambah lagi, diperiksa dulu di sini 1 lebih kecil dari 5, 1 lebih kecil dari 5, benar kan? Tinggal di sini ada 1, ditambah lagi 1 2 lebih kecil dari 5, jalani, benar, jalan lagi, 3 lebih kecil dari 5, jalan lagi, 4 lebih kecil dari 5, benar lagi, 5 lebih kecil dari 5, salah, 5 lebih kecil sama dengan dari 5, baru benar. Kemudian di sini datanya dari 5. Oke, bedanya seperti itu. Kalau while itu periksa kondisi, bedanya cuma di situ, kondisinya diperiksa terlebih dahulu, kemudian di looping. Kalau do while kondisinya itu diperiksa terakhir setelah codingannya berjalan. Jadi dia menulis kodenya terlebih dahulu, memeriksa kodenya terlebih dahulu, kemudian memeriksa apakah kode itu bisa diulang, mau diulang atau tidak, tergantung. Jadi ya kalau kalian memakai do while atau for itu tergantung kegunaan masing-masing ya. Teman-teman ingin menggunakan for sebagai looping karena teman-teman sudah mengerti data yang mana yang harus diulang, sebanyak berapa kali yang harus diulang, kan menggunakan for looping. Kalau kalian teman-teman ingin memaksimalkan atau menambah batas maksimal untuk menggunakan looping, teman-teman bisa menggunakan while. Bisa for juga bisa. Cuman while dan do while ini bedanya tadi saja. Cuman pada pemeriksaan kondisi loopingnya aja. Jadi kalau while dia memeriksa kondisi loopingnya terlebih dahulu, kalau do while dia memeriksa kondisi loopingnya belakangan. Oke, alhamdulillah telah selesai pelajaran kita kali ini. Semoga teman-teman bisa paham atas apa yang saya sampaikan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Jadi kalian harus banyak praktek agar teman-teman bisa jago. Saya main pusing ya. Oke, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.